Oke, ya kita lanjutin ngomongin saham. Hari ini saya mau yang di file tools analisa market maker ini, ya itu yang ada di deskripsi lah nanti ya bahannya. Ini saya tambahin untuk pemula kalau siapa yang memulai eh, trading yang cepet-cepet yang kecil-kecil aja. Nanti kalau udah terbiasa latihannya baru yang besar-besar. Jadi ini hanya untuk menyusun plannya aja, eksekusinya butuh 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 latihan yang banyak. Oke. Jadi ini ceritanya tuh, ini pakai metode yang saya dapat di internet ini diajarkan Pak Fir gini. Ya lebih detailnya bisa dicari lah di internet. Tapi konsepnya adalah kita beli pertama 5, kemudian turun satu tik kita cari 1 dan 3. Nah ini bisa bisa dikembangkan lah sesuai. Nanti kalau lama-lama sudah terbiasa nanti jadinya lebih enak. Ini contohnya eksekusinya, ini plannya gitu ya dengan modal segitu. Jadi yang kita isinya modalnya, oke? Di tempat saya modal yang ada sekarang itu ada 4 ya, kita taruh aja 4 juta deh. Karena kebanyakan udah masuk nih, udah mulai akhir November biasanya udah masuk ke saham-saham yang harapannya nanti nih yang market makernya udah mulai akumulasi banyak gitu ya, udah mulai dipakai masuk sana nih, masih ada sisa 4 juta nih. Oke, ini 4 juta, maka kita akan nyari saham untuk tradingnya. Nah tradingnya biasanya pagi ya, mulai sekitar 9 lewat 1, 9 lewat 2 begitu. Nggak lama-lama lah, udah dapatnya pada pagi ini ya teh. Nanti kita cari kalau ada contoh yang pas ya. Oke, nah nanti kita akan cari harga berapa yang ada di sini nih. Oke, jadi untuk aplikasi tradingnya sendiri tergantung sekuritasnya, ada yang enak ada yang enggak, itu relatif lah. Saya juga jarang-jarang sih makanya, kalau pas nganggur aja baru saya trading, kalau enggak ya tetap berkegiatan. Jadi saya enggak setiap hari trading, jadi ya bisa dikatakan karena pengalamannya relatif sedikit ya, jadinya ya hitungannya pemula lah. Tapi setidaknya dari tahun 2021 sekitar Agustusan lah ya, Agustusan tuh udah mulai pakai satu metode yang diajarkan itu di internet tuh Pak Fitri. Oke lah, prinsipnya adalah mencari saham yang di pagi itu dalam kondisi naik, open sama dengan low itu kan begitu. Jadi harganya tuh belum pernah turun dari opennya gitu kan, jadinya dia trennya masih mau naik. Nah biasanya untuk saham yang dia sudah nggak sama itu biasanya tetap ada potensi naik, cuman kadangkala kita juga harus rada hati-hati. Nah pada prinsipnya nanti kita kalau masuk itu mungkin butuh ngecek dengan cepat, yaitu sahamnya lagi diakumulasi atau didistribusi. Jadi mindset kita dalam tradingnya juga akan tahu itu akan terbatas sampai di berapa begitu ya, di harga berapa mungkin. Kita harus peka lah, lihat itulah, karena kan data real time-nya kan ditutup nih sekarang ya. Jadi mau nggak mau kita hanya mengandalkan data yang kemarin, apa yang sedang dilakukan oleh si market maker. Ini baru menit 8:51 sambil nunggu untuk marketnya buka. Oke, mungkin mau jelasin apa ya? Sambil nunggu itu buka lah. Hmm, jadi biasanya begitu. Kalau harga setiap waktunya secara real time itu masih selalu di atasnya open, berarti low-nya pasti akan si open. Artinya harga itu naik di atasnya open terus gitu ya. Jadi ada tren naik. Nah, biasanya nanti di awal-awal kita cari yang sudah mulai masuk sekitar 4 mendekati 5, bagusnya sih 5 sih ya.
Ya, terus yang antriannya di sini juga lotnya banyak, jumlah orangnya juga mencukupi lah. Karena kita masuk di antrian ini kan harus dibatasi ya. Nah, kalau saya biasanya sih hanya sekitar 1%, 2%, paling banyak 5% dari lotnya ya. Lotnya ini yang dari lotnya yang di setiap harga itu. Kalau kita punya dana berlebih ya mau nggak mau harus dipecah dalam beberapa kali order ya. Tapi rada nggak nyaman kalau dipecah-pecah gitu. Mending nyari saham lainnya yang dia lagi banyak antrian lotnya dan antrian akunnya di sini nih, ya. Nah, terus satu lagi kalau beli itu selalu di over, jadi nggak pernah antri di area bid untuk beli. Beli itu di over, nanti kalau jual tunggu sampai jualnya itu selalu di harga bid. Jadi nggak pernah masang masang antrian jual atau antrian beli, nggak pernah. Kalau mau yang trading yang cepat gitu, ya kita belinya hajar kanan di sini, di harga over di sini paling atas. Kalau mau jual nanti ya kita langsung buang barangnya itu di sini di harga yang di bid paling atas ini gitu ya. Saya loh ya, tapi nggak tahu yang yang lainnya. Saya biasanya begitu, jadi nggak pakai antrian. Kecuali kalau saya mau nyari saham yang lagi akumulasi ini, mau saya diamkan seminggu 2 minggu karena dia sedang akumulasi gitu, habis modalnya ya udah, itu mah boleh. Kalau mau ngantri-ngantri nyari harga murah di harga itu monggo aja. Tapi kalau mau trading yang kita tektokan ya gitulah biasanya saya makanya gitu. Enggak sering-sering, tapi mulai dari Agustus 2021 tuh, ya mulai latihan. Terus Septembernya udah enak lah. September sampai sekarang gitu tuh, September 2021 sampai sekarang tuh jarang loss ya. Paling sebulan juga trading ya paling cuma 10, 12, 15 lah, nggak terus 20 nya kan tergantung keadaan ininya, ini tampilannya di sini asik enggak. Nah, tapi tidak selalu ya. Itu udah paling banyak, itu paling banyak tuh ya pernah 15 ya, kalau full gitu enggak sih. Yang paling sering itu ya seminggu paling kadang sekali ya. Ini udah 55 nih. Ini yang LQ45 sedang ada pre-opening gitu ya. Gitu. Kita kan lihat di harga ini nanti. Ya mulai naik. Kita akan pelan-pelan aja ya. Jadi targetnya nggak cepet-cepetan segera dapat gitu enggak. Ini cuma mau nyontoin aja kok. Sebelum pemilu. Kalau ini masalah IHSG-nya hari ini turun atau naik, nanti deh ya. Yang penting ya, kalau di sini ada yang mendukung ya kita masuk. Kalau nggak mendukung ya enggak. Jadi yang penting trading kalau mau trading cepat gini ini jangan tamak lah. Dapat 1%, 2% ya kalau pasti memang beneran naik terus ya ada jaraknya lah ya. Tuh. Sudah telepon. Oke, apa-apa. Biarin aja. Oke. Nah, sambil nunggu kita lihat. Wah, masih direkam ya. Oke. Masih rekaman ini. Masih on nih, jalan nih. Jadi nanti kita isi ini, modal sudah diisi, kita cari batas maksimal segitu gitu ya. Itu ceritanya. Nanti pelan-pelan dong. Ini murni hanya untuk pemula ya, bukan yang untuk bukan yang untuk udah master. Nanti kalau udah terbiasa, udah sudah latihannya udah banyak, itu akhirnya alat ini nggak akan dipakai. Ini kadang-kala cuma yang mau mulai itu ragu, ini iya enggak. Wah, kebanyakan ragu itu. Ya paling enggak kalau ini ada alat bantu ya sudah, supaya nggak ragu nih saya buatkan alat bantunya. Tapi percaya deh, ini nanti akhirnya tetap nggak akan dipakai. Yang dipakai itu tetap insting kita setelah kita tuh jalan di sini nih. Tapi untuk awal-awal yang biasanya mainnya biasanya itu dalam membeli dan menjual saham itu maksudnya mau long term atau mid term atau apa itu penuh kehati-hatian gitu ya. Mengendor tetap hati-hati ya, tetap kita harus hati-hati, cuman kita akan mengendorkan sedikit kehati-hatian itu tuh
kadang agak kaku kan. Nah, ini saya buatkan alatnya deh, siapa tahu ini jadi jembatan lah buat ya, daripada nganggur. Udah nganggur, ada dana, kita pakailah ya. Dan yakin deh nanti kalau udah biasa gitu insting sebenarnya. Tapi ini saya coba nanti buatkan terus pelan-pelan. Ini kita pilih, terus kita tulis di sana gitu ya. Padahal kalau yang realnya nanti lama-lama udah nggak pakai itu dah. Segini pasang, ntar segini pasang segitu gitu. Sekarang mulai jual di sini. Gitu. Segini harga, enter itu udah. Saya mau beli langsung berapa lot, pasang harga, enter dapat gitu. Latihan kecepatan tangan yang penting itu. Kecepatan tangan, ngetik angka gitu ya. Biasanya saya nggak lama sih, jam 9 jam 10, antara jam 9 jam 10 itu paling dah. Itu kalau pagi nggak ada kegiatan, mau lagi pengen iseng-iseng, siapa tahu ada yang menarik untuk trading pagi ya masuk, kalau enggak ya sudah lakuin yang lainnya. Kalau pas lagi banyak kegiatan, nah ini kan udah masuk nih. Kalau banyak kegiatan nggak akan saya buka itu, market ini nggak akan saya buka. Bukanya nanti kalau ada di market maker analisisnya, ini ada yang akumulasi, saya pengen masuk baru deh. Jadi ini nggak selalu dibuka harian. Oke. Ini ada open low. Ini kan bukaan dasarnya kan pasti begini nih. Jadi kalau harga last ini nggak pernah turun dari open, pasti jadi dia selalu di atasnya low, maka low-nya pasti akan selalu sama, maka itu harganya lagi naik terus-terusan gitu ya. Nanti kita pilih dulu mau yang mana. Bentar lagi deh nih, kan bentar lagi yang buka. Misalnya 9, 901, 902 itu kita baru lihat kita mau pilih yang mana gitu ya. Kalau ada yang udah cepet banget ya sudah, nggak usah dikejar, cari aja yang sedang-sedang. Kalau mau ngejar ya yang wajar-wajar lah. Ini udah mulai, dan dengan keluar nih masih perlu ada put, kita bisa masuk put nih misalnya. Putnya udah tinggi, terlalu tinggi. Ini MPTO terlalu tipis. INPS nya oke, masih tipis juga. Mungkin ada apa nih, Tron mungkin ya, Tron cukup banyak nih, Tron cuman kita nggak tahu nih dia lagi mau naik atau enggak. Ini aja deh yang udah deket-deket 5 ya. Ini oke boleh nih, ntar nih LMPI terlalu tipis. Ini orangnya yang antri, akunnya terlalu sedikit gitu ya. Nah, ini turun lagi, nggak seru nih. Tron kali ya, Tron nih cocok nih. Malah diturunin lagi terus di put. Nah, kita mau masuk put atau masuk Tron aja deh ya. Nah, tapi Tron ini biasanya nggak lama ya. Misalnya di sini kita masuk Tron nih, kita pasang harga maksimalnya, kita mau nyarinya di 150 misalnya gitu ya. Karena masih manual pemula kan, nih 150 gitu. Jadi nanti plannya begitu. Oke, maksimalnya kita beli 125, kita anggap aja dengan 100 lot aja deh ya. Oke, kita tes aja di sini 100 lot, nanti kita dapat berapa gitu ya. Misal ini supaya hitungannya gampang aja, 512 513 nya tadi dapat. Nah ini saya pengen 100, waduh tapi udah lebih tinggi dari 50 ya, nggak apa-apa sih. Misalnya kok nggak seru ya, putnya seru nggak nih putnya? Biasanya langsung masuk begitu aja. Nah ini 390, dia mau bawa kemana dia ya? Sabar ya, kita cari ya. Ini kayaknya nggak oke nih, 150 dia. Tadi kan dia lompatnya pasti dua-dua nih di sini nih. Nggak, dia bisa satu-satu masih bisa ya. Mungkin satu-satu masih bisa katanya.
kayak gini nih, kalau udah telat ya sebenarnya bisa nyari lagi yang lainnya sih, yang mulai masuk 5 yang lagi jalan siapa gitu. Enggak naik, wah naik aja Pak ya, naik ke puncak gunung. Oke, coba naik ya, tahu tinggi kita masih 6 nih. 13, waduh berhenti di situ nanti dia tuh 286 tuh. Naik kayaknya masih areanya jual deh itu deh. Ini era kesedikitan. Ini loh antrian ini kesedikitan buat saya nggak pede tuh kalau gitu soalnya nggak hariannya juga bukan ini kan, jadi ini buat biasanya saya udah masuk nih kalau kayak gini, cuman nanti biar dapat buat contoh tuh enak gitu loh, maksudnya tuh nggak terus yang lama-lama banget gitu loh kan ya. Wah ini tronnya beneran di bawah naik beneran ya dia. Tronnya ini masih situ-situ juga, nih antriannya lebih dikit daripada yang put tadi kayaknya, tapi ini putnya lebih dikit put ya. Kayaknya asik tron nih, ke tron boy ikut put, nah tron aja deh. Kita mulai dari 155, aduh 154, 150. Coba ya, selalu dia akan naik terus nanti dia akan turun dulu baru nanti naik lagi. Market maker biasanya begitu, dia pasti jual dulu nanti terus dia nyari barang lagi di bawah begitu deh, jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Tapi 14 ya itu memang udah cukup tinggi ya. 153, 152, oke, 151. Oh dapat bonus nih, turun lagi mas, dikit lagi, 47, 14, 147, oh 148 nih. Oh udah. Oke deh, kita dapat varian dah, apa-apa masukin dulu, terus kita ke 148 kan, nah anggap aja itu 148 gitu. Nah ini jualnya harus di 151 nih, kecuali kalau kita mau beli lagi kan 1/5-nya berarti 20 kan di sini kan. Oke, 20 kita bisa nyari yang agak ke bawahnya, ini kan satu tik nih, 148 kan ada di sini 2 tik ya. Oke, nah, mana tadi tron kan, tadi kalau mau jual di 150 kan, 151 ya di sini ya, ini jualnya di 151, ini 151 gitu kan ya. Kalau mau ya ditambahin lah beberapa ke atasnya lagi, misalnya 152 atau berapa gitu, tapi sebenarnya nggak usah maru-maru banget ya, nggak apa-apa. Nah, itu kan udah dapat 152 misalnya, dah gitu ya, dah cukup gitu caranya. Jadi itu cukup, nanti kita bisa masuk lagi misalnya ini, terus kita ubah trennya apa, kita masang harga berapa gitu ya, ceritanya gitu tuh. Nah kayaknya videonya sudah cukup panjang nih ya, jadinya segitu aja kali ya. Jadi tadi prinsipnya adalah kita nyari yang dia itu sudah mulai masuk ke 5 baiknya. Kadang-kadang saya masih nyari yang di 4 begini, tapi yang kelihatan naiknya dari 3 ke 4 itu cepet banget tuh, akan segera sampai ke 5 kita masuk ke situ. Tapi syarat pertamanya adalah open sama dengan low gitu ya. Syarat pertamanya masih open sama dengan low. Ini tadi dia sempat turun, tapi karena kita nyari yang open sama dengan low yang nggak ada, ini kan masih tipis banget nih, saya masih berani masuk. Kalau mau idealnya gitu sebenarnya ya, tapi kan realita itu kan nggak selalu ideal, tapi yang jelas tuh jangan sampai terus ini rentang open dengan low-nya ini terlalu jauh, misalnya 135 ke 110 begitu, wah itu kan
itu potensinya naiknya cuma dikit, nanti banyak turunnya gitulah. Tapi kalau misalnya ini 134 terus nanti high-nya itu bisa 2 kalinya jarak atau 3 kalinya jarak si open low, kan lebih asik tuh, potensi dia akan ada di atasnya si open tadi, kan lebih enak ya gitu ceritanya gitu. Jadi ini hanya untuk membantu saja kita membuat satu plan buat yang masih ragu, masih awal-awal takut-takut gitu kan. Modalnya misalnya ya seginilah. Ini juga nggak dipakai semua kan. Kita disiplin aja nih, misalnya 100 makanya jadi hanya biar mudah, atau mutlak seperti itu kan, ini juga boleh tadi itu ya. Ini saya ambilkan misalnya contoh, enggak saya pakai 100 aja biar bulat-bulat gitu, boleh gitu ya. Oke, kira-kira gitulah ya. Sampai sini aja ya. See you.